kita akan bahas peluang, barisan dan deret, aritmatika dan geometri, polinom dan statistika. Tapi nanti peluangnya terakhir aja kita bahas karena biar sambil minggu yang lain juga. Ya, oke. Berarti kita lihat dulu tentang barisan deret dulu, Bapak ya. Nah, sebenarnya barisan deret itu memang sih materinya materi SMP, tapi mungkin soalnya di set agak materi soalnya horse kayak SMA ya. Oke, kita mulai dari sini kayaknya. Oke, dari sini aja. Oke, Bapak Ibu juga udah ingat sih sebenarnya rumus-rumus aritmatika kan, kalau UN-nya apa, SN-nya apa, geometri juga UN-nya apa, SN-nya apa ya. Jadi coba kita tes jawab aja soal nomor 25. Oke, diketahui suku kelima barisan aritmatika adalah 10. Oke, kita buat dulu. U5 berarti Bapak Ibu ya. U5 sama dengan 10. Terus jika 40 ditambah, jika 40 ditambah jumlah 4 suku pertama, berarti S4 ya, sama dengan jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9, berarti U6 tambah U7 tambah U8 tambah U9. Nah, biasa kan Bapak Ibu saat membaca soal langsung buat diketahui, jadi kita nggak ngulang-ulang dari soalnya ya. Oke, pertanyaannya U3. Oh, jangan di sini. Pertanyaannya U3. Berarti yang ditanya itu A tambah 2B ya. Nah, biasanya kalau soal-soal aritmatika atau geometri yang diketahui dua persamaan, pasti suruh cari A, pasti suruh cari B atau R-nya. Biasanya substitusi eliminasi pasti dapat. Nah, yuk kita pretelin aja nih tuh ya. Yang ini berarti kita dapat persamaan A tambah 4B sama dengan 10 ya. Untuk yang agak lupa-lupa, UN aritmatika A tambah N kurang 1 kali N kurang 1. Ini kurang 1 kali B ya. Oke, ini kita anggap persamaan pertama. Oke, persamaan keduanya pretelin nih Bapak Ibu. Berarti di sini boleh 40 tambah rumus SN-nya. SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B ya. Oke, berarti ini 2 dikali 2A tambah 3B. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk U6 sampai U9, Bapak Ibu boleh cari ini sama aja kayak S9 kurang S5. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau mau jabarin satu-satu juga boleh. Saya kayaknya jabarin satu-satu aja ya. Berarti ini A tambah 5B. Ini A tambah 7B. A tambah 6. Aduh ya. A tambah B. Terus baru A tambah 7B. 7B. A tambah. Ini A tambah 8B. Boleh? Oke, kita tambah aja nih. Berarti ini jadinya 4A tambah 6B tambah 40 ya. Sebelah kirinya. Ini berarti 4A. Berapa nih? 5, 6, 11, 18. Berarti 26. Ya? Betul nggak? Kalau silap, ingatkan saya ya. 5 tambah 6, 11. 17, 18. 18 tambah 8, 26 ya, betul. Nah, ya, 26. Kebetulan ini langsung dapat B-nya Bapak Ibu ya. 4A, 4A. Oh, ya. Soalnya kan. Berarti 20. Ini 40 sama dengan 20B. 20B ya. Berarti dapatlah B kita 2. Itu dia. Berarti setelah itu kita cari apa Bapak Ibu? Biasanya kita cari A, kita substitusi ke persamaan 1 ya. Terus baru kita buat U3. Nah, tapi kebiasaan saya Bapak Ibu, saya malas cari A. Saya sering buatnya gini. Saya munculkan yang diketahui ini kan. Jadinya saya buat di sini A tambah
4B kurang 2B. Sama aja kan? Bentuk. Nah, Astagfirullahaladzim. si A tambah 4B-nya 10. Kurang 2 kali B. Itu 2 kali 2. Nah, jadi 2 kali 2, maka 10 kurang 4. Jadi jawabannya 6. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari A-nya dulu juga boleh. Nah, itu trik aja sebenarnya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, soal aritmatika sebenarnya lebih mudah, nggak terlalu susah ya. Oke, kita next soal selanjutnya. Nah, ini kayaknya gitu juga. Bapak Ibu tes aja sebentar, barang 3 menit. Habis itu langsung kita bahas ya. Ya. Hmm. Ya, nggak apa-apa. Hmm. Kedua. Tujuh. Wah, nggak boleh HP mama lagi belajar nanti ya. 29 ya Pak. Oke, karena ada yang dapat, kita bahas aja ya. Sebenarnya ini tinggal sama kayak tadi aja Bapak Ibu ya. Tinggal kita buat yang diketahui aja. Suku kedua berarti U2, kita tambah sama U7 ya. Sama dengan 30. Oke, ini mau langsung aja. Berarti ini A tambah B, ini A tambah 6B sama dengan 30. Maka di sininya 2A tambah 7B 7B. dan 30. Oke, biarkan aja seperti itu. Oke. Terus yang kedua, sedangkan jumlah suku ketiga berarti U3 U3 tambah U5. sama dengan 26. 26. Berarti A tambah A tambah 2B. ini tambah A tambah 4B sama dengan 26. 26. Berarti 2A 2A tambah 6B ya. 6B. Ya. Sama dengan 26. Kita kecilin aja jadinya A tambah 3B 3B sama dengan 13. Yang ditanya 13. U berapa? Apa? U8 ya. Berarti A U8. tambah 7B sama dengan berapa? Gitu kan? Oke, berarti ya ini tinggal kita eliminasi aja sih sebenarnya Pak Ibu ya. Ini A tambah 7B 2A tambah 7B sama dengan 30. 30. Ini berarti jadinya 2A tambah 6B sama dengan 26. Kita langsung dapat B-nya 4. Gitu ya? Ya. Oke, nah kita nggak usah cari A-nya kayak tadi aja.
A tambah A tambah 3B tambah 4B berarti. Dia jadi 7B kan? Nah, ya. A tambah 3B-nya ini 13. Tambah 4 kali 4, 16. Dapatlah 29 ton. Nah, kalau mau cari A-nya dulu juga boleh, tidak ada masalah ya. Nah, itu biar agak menghemat waktu aja. Oke, saya rasa kalau untuk barisan aritmatika, nanti bisa Bapak Ibu coba lagi, tapi kita bahas satu soal lagi, karena di sini ada geometri tak hingga. Nah, sebenarnya geometri tak hingga nggak masuk ke SMP, ya. Geometri tak hingga baru dibahas di SMA. Jadi kalau kita ingat lagi, rumus geometri tak hingga, S tak hingga itu A per 1 kurang R ya. Untuk R-nya kurang dari 0 sampai 1 ya. Dia biasa pecahan untuk X tak hingganya ya. Pecahan enggak dari min 1 nih. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat aja. Yang diketahui geometri tak hingga U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya dengan R antara min 1 dan 1. Nah, ini kan Bapak Ibu geometri tak hingga juga, tapi sukunya suku genap. U2 tambah U4 tambah U6 dan seterusnya. Jadi kalau kita buat nih, jadinya kan AR tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 5 dan seterusnya sama dengan 4. Maka kalau kita terapkan SA per 1 kurang R, berarti sekarang A-nya jadi AR, Bapak Ibu. Suku pertamanya jadi AR. Nah, ini suku pertamanya. Nah, rasionya jadi berapa? Jadi R kuadrat. Karena dia suku-suku genap R pangkat 3, R pangkat 5, berarti seharusnya ke depannya R pangkat 7 dan seterusnya. Maka ini jadi 1 kurang R kuadrat. Sama dengan 4. Itu persamaan pertama, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya. Terus, yang kedua ini aja. Berarti ini AR tambah AR pangkat 3 sama dengan 3. Pertanyaannya, R kuadratnya berapa? Nah, ini sebenarnya kita tinggal ya eliminasi substitusi aja sebenarnya ya. Tapi kita substitusi aja. Coba ini kita keluarin AR-nya. Berarti jadi 1 tambah R kuadrat. 1 tambah R kuadrat. Coba ya. Oh iya, Kalau kita keluarin AR. AR. Sama dengan 3. Nah, AR ini kita ganti sama ini aja. Berarti ini AR sama dengan 4 kali 1 kurang R kuadrat. Nah, substitusi aja ke sana nih. Berarti jadinya 4 kali 1 kurang R kuadrat kali 1 tambah R kuadrat sama dengan 3, Bapak. Berarti ini 1 kurang R pangkat 4 sama dengan 3 per 4. Berarti R pangkat 4 kita 1/4. Karena cuma diminta R kuadrat, berarti seharusnya plus minus sebelah sana. Berarti ini jadinya Bang, inyo ndak usah ninyo itu udah bang. Kakak berdua. sampai lagi ya. Nah, jadinya di sini R-nya 1 plus minus, Bapak Ibu ya. Jadi ngambilnya yang ada jawaban aja. Berarti kita ngambilnya jawabannya yang C. Nah, jadi kalau barisan aritmatika biasanya memang soalnya agak-agak aljabar gitu aja. Jadi pandai-pandai kita ngolah-ngolahnya gitu ya. Kalau untuk rumus saya yakin Bapak Ibu sudah ingat ya. Oke, kalau untuk nomor 28 nanti boleh cari sendiri. Kita lanjut ke suku banyak, ke polinom. Nah, ini juga materi SMA sebenarnya, tapi juga ini sering keluar Bapak Ibu ya. Khususnya mencari sisa atau pakai teorema sisa. Kita ingat-ingat lagi nih, mencari sisa pembagian kalau soalnya
Ntar kita cek dulu yang mudah dulu. Oh, ini aja. Nah, biasanya soalnya mirip-mirip gini. Nah, ini dia. Soal nomor 30. Diketahui suku banyak Px sama dengan 2x pangkat 4 ditambah Ax pangkat 3 kurang 3x kuadrat dan seterusnya. Terus kalau dibagi ini sisanya sekian. Dibagi ini sisanya sekian. Nah, maka A-nya, B-nya berapa? Sehingga kita bisa menentukan 2A tambah 2B. Bapak Ibu masih ingat namanya skema Horner enggak? Skema Horner untuk mencari sisa pembagian ya. Horner. Oke. Nah, cara cari skema Horner tuh Bapak Ibu gimana kalau masih ingat? Kita buat di sini si yang dibagi koefisiennya saja. Berarti di sini A, ini minus 3, ini 5, ini B. Nah, terus di sininya si pembagi. Kalau pembagi kita X kurang 1, maka kalau X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Maka 1 lah yang kita tulis di sini. Gitu dia. Oke Pak Ibu ya. Nah, caranya gimana? 2-nya kita bawa ke bawah. Terus kemari kita kali kan? Berarti taruh di sini. 2. Terus ini kita tambah. Berarti ini A tambah 2. Kita kali lagi 1, tetap A tambah 2. Kita jumlah jadi A kurang 1, kali 1 lagi tetap A kurang 1. Kita jumlah lagi jadi A tambah 4. Kita kali 1 lagi jadi A tambah 4 tetap. Dan kalau kita tambah, jadilah A tambah B tambah 4. Nah, yang paling ujung ini yang namanya sisa ya. Ini yang sisa. Nah, tadi katanya sisanya berapa? 11. Berarti dapatlah kita sebuah persamaan A tambah B sama dengan 7. Gitu deh. Nah, ya Pak Ibu udah ingat lagi. Ya coba kita lihat yang satu lagi. Ya, berarti ini X-nya berapa Bapak Ibu? Minus 1 ya. Nah, berarti kalau kita cari Hornernya juga di sini aja. Berarti ini tetap 2. A minus 3, 5 sama B ini kita tambah. Berarti di sini minus 1. Gitu ya. Berarti 2-nya kita bawa ke 2 kali min 2. tambah lagi, Bapak Ibu kan? Ya. Terus kita kali lagi jadinya min A tambah 2. Terus kita jumlah jadi min A kurang 1. Kali lagi A plus 1. Tambah lagi A plus 6. Kali lagi min A kurang 6. Terus kita tambah. Nah, di sini aja. Berarti sisanya min A min A tambah B kurang 6 sama dengan sisanya min 1 tadi kata. Ya. Ya, dapat lagi persamaan kita. A tambah B min A tambah B sama dengan 5. 5. Oke, tinggal kita eliminasi. Ya, ini bisa langsung kita tambah aja ya. Bawa kemari aja ya. A tambah B sama dengan 7. Kalau kita tambah, dapat 2B sama dengan 12,6 berarti. Ya, bukan? Kalau kita kurang, dapatnya min 2A, min 2 berarti A-nya 2. Ya. Enggak. A-nya 1 berarti. Nah, A-nya 1. Ya udah selesai kita. Berarti 2 kali 1 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, jadi jangan lupa cara Hornernya ya. Nah, tapi ada satu cara lagi untuk menentukan sisa. Nah, gini dia. Namanya teorema sisa. Saya mau ingat. Teorema sisa. Teorema sisa itu
kalau ada sebuah fungsi fx terus dibagi x kurang a, maka sisa itu sama aja dengan nilai fungsi. Nah, itu dia. Namanya teorema sisa. Jadi, sisa sama dengan nilai fungsi. Jadi, X1 ini, kan kita mau cari sisanya, bukan? Berarti, untuk X sama dengan 1, sisanya itu sama aja dengan F1. Atau kalau di sini pakai P, karena fungsinya P. Nah, P1. Berarti kita tinggal masukin aja 1, Ibu. Berarti kalau kita cari P1, berapa nih? 2. 2. A kurang 3 tambah 5 tambah B. Tambah B. Sama nanti persamaannya nih. A tambah B plus 4 sama dengan 11. Nah, sama kan? A tambah B sama dengan 7. Dapat kita persamaan. A tambah B tambah 4, tadi katanya sisanya 11. Nah, untuk X sama dengan min 1, gitu juga. Berarti kita cukup cari sisa itu sama dengan P, kita masukin min 1. Bla bla bla, nanti kita dapat min A tambah B kurang 6. Sama dengan min 1. Dan seterusnya tinggal eliminasi. Nah, gitu Pak Ibu. Jadi kalau pakai Horner boleh, pakai teorema sisa juga boleh. Oke? Bisa Pak Ibu ya? Nanti kita share catatannya biar bisa dilihat. Nanti videonya saya usahakan malam ini saya upload. Oke, mana lagi kira-kira? Nah, yang kayak gini ya Ibu. Ini juga salah satu soal yang agak mainstream keluarnya. Maksudnya mainstream keluar itu sering keluar soal jenis kayak gini. Nah, soal kayak gini, kalau nanti diketahui, kalau tadi bedanya ada fungsinya. Kalau sekarang, fungsinya kita nggak tahu, Pak Ibu. Kita fungsinya nggak dibilang, tapi dibilang pembaginya sama sisanya. Gitu. Nah, kalau kayak ini, kita pakai definisi, Pak Ibu. Sebuah fungsi, jika dibagi, maka dia memenuhi pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Mau fungsi, mau bilangan kan kayak gitu, Pak Ibu ya. Misalnya kita 7 bagi 2. Berarti 7 sama dengan 2 si pembaginya, hasil baginya 3, tambah 1 sisanya. Nah, ini gitu juga. Dengan menggunakan definisi ini, coba kita jawab soalnya, Pak Ibu. Katanya fx, kalau dibagi x kurang 2, ada hasil baginya tapi kita nggak tahu. Katanya sisanya 24. Itu kalimat pertama. Ya kan? Nah, sekarang kalau saya substitusi X-nya 2, kenapa harus substitusi X2? Saya maunya Bapak Ibu kan, HX-nya kan saya nggak tahu nih. Saya mau merubah dia ini jadi 0. Supaya nanti 0 kali HX hilang dia. Ya Bapak Ibu kan? Nah, berarti kalau kita masukin X sama dengan 2, berarti jadinya apa? F2 sama dengan 24. Karena 2 kurang 2 jadi 0 kali HX, hilanglah HX. Ya. Nah, yang kedua gitu juga. Berarti si Fx ini katanya juga kalau dibagi oleh 2X kurang 3 akan menghasilkan sebuah HX juga. Nah, ditambah sisanya katanya 20. Nah, kalau X-nya saya substitusi 3/2, sehingga kita dapat F 3/2
sama dengan ini jadi 0 sama dengan 20. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau fx kita bagi sama x kurang 2 kali 2x kurang 3. Itu ya, bukan? Akan ada hasil baginya dan akan ada sisanya. Nah, sisanya dalam bentuk AX tambah B. Tapi kita nggak tahu apa. Nah, itu yang mau kita cari. Sehingga kalau kita masukin di sini X-nya 2, supaya ini jadi 0, maka yang ketemu apa? F2 sama dengan 2A tambah B. Itu apa, Ibu? Ya, F2-nya tadi berapa? 24. Dapat satu persamaan kita. Nah, kalau kita masukin X-nya 3/2, gitu juga nih. Berarti kita dapat di sini F 3/2. Nah, yang atas itu jadi 0 juga. Di sini jadinya 3/2A tambah B. Nah, F 3/2 tadi udah kita cari. 20. Dapatlah sebuah eliminasi substitusi. Oke, coba kita cari. Ini kita kurang aja langsung ya. Biar hilang B-nya, berarti jadinya setengah A sama dengan 4. Berarti A-nya 8. Oke, kita substitusi di 2A aja ya. 2A tambah B sama dengan 24. A-nya 8. Berarti 24 kurang 16. Kurang 16. Ya, B-nya juga 8. Sehingga sisanya tadi bentuknya kan AX tambah B. Nah, X tambah B. Ya, berarti 8X tambah 8. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya cari-carinya kan punya SMP, cuma eliminasi substitusi aja. Cuman konsepnya yang harus dipahami bahwa secara definisi suku banyak itu bisa dibuat fungsi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Nah, jadi nanti kalau ada soal-soal kayak itu coba dilatih-latih sedikit aja, biar lancar. Harus analisa, Pak. Ya, di situ susahnya. Nah, misalnya tingkat kesulitannya di analisanya, padahal dicari-carinya enggak. Nah, gitu dia. Tapi kok udah paham, sebenarnya nggak susah ya, tinggal masukin aja, masukin selesai. Ini karena udah Bapak kasih tahu. Oke, kita lanjut, Ibu ya. Nah, kira-kira sekilas itu tentang suku banyak. Kenapa saya nggak terlalu banyak? Karena di biasa emang nggak banyak soalnya. Tapi saya tetap ingin kasih tahu, karena ini menurut saya nggak terlalu sulit kalau kita paham sedikit konsepnya ya. Oke, next. Insyaallah. Ini nanti Bapak Ibu boleh cari, ini boleh cari. Ini juga boleh cari juga nih. Nah, kita lihat ke rata-rata dulu. Nanti baru kita balik ke peluang. Nah, sebenarnya rata-rata yang sering keluar, keseringannya Bapak Ibu itu rata-rata data tunggal kayak SMP. Tapi yang ditanya sering rata-rata gabungan. Statistik data tunggal, tapi rata-rata gabungan. Kenapa? Karena rata-rata gabungan itu yang paling enak di otak-atik soalnya. Jadi dia lebih hot aja gitu ya. Oke, yuk kita tes. Ada soalnya gini katanya. Saya rasa Bapak Ibu udah biasa dengan soal ini. Suatu kelompok kita ingat dulu rumusnya. Rata-rata di atas aja deh. X bar. Ya, rata-rata gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya Pak Ibu? Kalau di SMP seringnya memang cuma 2 keadaan yang digabung. Tapi kalau tingkat soal hot bisa jadi 3, bisa jadi 4 ya. Jadi ini N1 tambah N2 dan seterusnya. Oke. Nah, kita baca soalnya. Suatu kelompok terdiri dari 9 siswa dengan nilai rata 6. Oke, kita buat dulu, anggap aja N1-nya 9.
X bar satunya sama dengan 6. Jika seorang siswa digabungkan pada kelompok tersebut, oke, berarti N2-nya 1, Pak Ibu. Yang digabung itu cuma 1 orang. Nah, terus ada kata-katanya, nilai rata-rata menjadi. Nah, ini kan jadi perubahan setelah 6 jadi 6,2. Maka ini X bar gabungan. Nah, pasti yang ditanya nilai yang ditambah tadi. Jadi X bar 2. Nah, masukin rumus, selesai. Ya kan? Yuk, kita masukin aja. Berarti di sini aja. 6,2 sama dengan 9 kali 6 tambah 1 kali X bar 2 diper 9 tambah 1 ya. Ya, berarti ini 62 sama dengan 54 tambah X bar 2. Berarti kita dapat X bar 2-nya sama dengan 8. Selesai. Nah, itu dia. Ya, jadi ingat lagi, ini rumus rata-rata gabungan. Nah, coba tes soal yang serupa. Teoretika N siswa 60 atau 10 siswa lainnya di kelas. Oke, ini boleh kayak MP, Bu. Rumusnya sama aja. Coba dites dulu ya. N-nya 10 ya, Pak. Oke, dapatnya 10 Pak, Bu ya. Nah, saya belum cari sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita jawab aja ya. Karena rumusnya sama aja. Ya, data matematika N siswa kelas A adalah 60. Dan ya rata-rata 10 lainnya di kelas tersebut 80. Nah, kalau dibilang rata-rata semua, berarti ini yang gabungan, Bu ya. Ini yang gabungan. Berarti yang tadi kita boleh asumsikan N1-nya yang N, dengan X bar satunya 60, terus N2-nya 10, dan X bar 2-nya sama dengan 80. Nah, tinggal kita masukin aja Pak, kan? Berarti 70 sama dengan 60N tambah 800 per N tambah 10. Nah, kalau disilang aja berarti 70N tambah 700 sama dengan 60N tambah 800. Berarti di sini 10N ya, Ibu ya. Berarti di sini 100. Ya, N-nya 10. Oke, mantap. Siapa Ibu ya? Kita coba yang lebih hot lagi. Nah, ini agak panjang sedikit, tapi dicoba dulu lah.
Nah, gimana Pak Ibu? Soalnya agak ribet sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Oke, yang pertama harus kita lakukan, kita baca aja dulu soalnya. Tersedia 10 orang kelompok A. Oke, kalau ada kelompok A pasti ada kelompok B. Jadi kita buat aja dulu. Jawabannya 7 ya, Pak? Oke, udah dapat 7 Bu ya. Kita tes ya. Saya juga belum cari sih sebenarnya nih. Tersedia 10 orang kelompok A. Oke, berarti anggap aja ini N. Kita belum tahu N1 atau N2. Terus katanya 7. Oke. Terus kelompok B Jawabannya. terdiri dari 6 orang dengan nilai rata-ratanya 10. Nah, katanya diambil nih 3 orang. Kita anggap berarti ini N1, N2-nya 3 orang. Nah, ini kelompok A, ya Bu ya. Oke, dari kelompok A pindah ke kelompok B sehingga nilai rata kelompok B sekarang berarti X barnya nih, X bar gabungannya nih sama dengan 9. Nah, dan di kita belum tahu di sini rata-rata si 3 orang tadi itu berapa. Maka nilai rata-rata kelompok A yang baru terdiri dari 7 orang. Oke, ini kita anggap N1 di sini Bapak Ibu di A, ini X bar 1. Nah, N2-nya kita anggap minus 3. Nah, boleh. Kenapa? Karena ini dipisahkan. Juga kita pakai rata-rata gabungan walaupun ini dipisahkan. Tapi diganti dengan N-nya itu negatif ya. Nah, berarti kita butuh X bar 2-nya berapa supaya kita bisa cari X bar gabungan di sini berapa. Maka kita ngerjain dari B dulu nih Bapak Ibu. Mencari apa? Mencari ini. Nanti kita bawa ke sana. Oke ya, berarti ini 9 sama dengan 6 kali 10 tambah 3 kali nggak tahu diper jadi 9 orang sekarang. Oke, kali silang aja 81 60 tambah 3 Ya. bar 2 maka 3 X bar 2-nya sama dengan 21 Bapak ya. Berarti kita dapat X bar 2-nya 7. Oke, beres X bar 2, kita cari rata-rata gabungan dari si A. Berarti rata-rata gabungan sekarang si A itu N1-nya 10, rata-ratanya 7, ditambah N2-nya minus 3. X bar 2-nya tadi kita dapat 7 per 10 tambah minus 3 juga. Nah, gitu dia. Berarti ini 70 kurang 21 per 7. Nah, kebetulan 7 juga jawabannya ya. 49 per 7. Hasilnya 7. Oke. Tadi yang jawab 7 sudah benar. Nah, ini agak hot sedikit karena harus 2 kali cari rata-rata gabungan ya, ya. Oke, yang untuk rata-rata saya anggap bisa. Yang lain ini juga sama, boleh dites. Ini juga boleh dites. Tapi saya carinya nggak kayak gitu. Seandainya saya buat rata-rata gabungannya itu sama, boleh nggak, Pak? Hasil gabungan itu sama gitu. Belum tentu, Ibu. Kalau rata-rata gabungannya sama, di soal ini beda kan? Ini 9. Ini 7 tadi kita dapat. Nah, yang sama itu Bapak Ibu kan, si X2-nya sebenarnya. Ini yang sama. Nah, mungkin waktu Bapak tadi Ibu cari, mungkin Ibu buatnya X gabungannya itu di X2-nya. Nah, nanti coba kita diskusikan. Mungkin sama aja, cuman arahnya aja kita mulainya beda. Ya. Oke, nanti boleh kita diskusikan. Oke, Bapak Ibu, kita balik sekarang ke peluang. Nah, tadi sengaja saya tunggu rame ini baru peluang. Oke, ayo kita ulang sedikit tentang peluang. Mungkin kalau di SCB, peluang yang kita tahu mungkin cuma menentukan titik sampel, pakai tabel, pakai pohon apa Bu namanya pakai garis-garis tuh? Ya, misalnya kayak dadu satu
angka, gambar gitu kan. Terus tarik lagi, angka, gambar. Nah, biasanya kita kalau SMP kan carinya gitu atau pakai tabel. Nah, kalau di SMA kita menggunakan titik sampel itu pakai aturan perkalian dan penjumlahan juga, serta permutasi dan kombinasi. Jadi kita fokus ke situ dulu, Pak Ibu ya. Nah, apa aturan perkalian? Kalau aturan kita buat aja aturan penjumlahan dulu. Penjumlahan. Satu lagi aturan perkalian. Nah, kalau ada banyaknya n benda, kalau aturan penjumlahan, maka dia kita tambah aja, kan? N1 tambah N2 dan seterusnya. Kalau ini berarti kita kali N1 kali N2 kali dan seterusnya. Nah, kapan kita cari pakai aturan perkalian, kapan aturan penjumlahan, tergantung konteks soal. Contoh nih, kalau ada 3 baju, 3 jilbab. Jangan 3 deh. 5 aja. Sama, ya gini aja misalnya. Terus ditanya berapa banyak kombinasi yang bisa yang bisa digunakan dengan ada 3 baju berbeda dan 5 jilbab berbeda. Berapa banyak kira-kira jawabannya? Kita anggaplah baju itu A, B, dan C misalnya. Terus jilbabnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan kita bisa pakai baju A, jilbab 1, baju A, jilbab 2, dan seterusnya. Maka banyak kombinasinya ada berapa? Ada 3 kali 5. Sama dengan 15. Gitu. Nah, seandainya lagi ada soal lain. Misalnya kita punya 3 mobil, terus 4 motor. Ditanya berapa banyak cara kita memilih untuk pergi ke sekolah. Jawabannya berapa? Kira-kira. Berarti ini 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi cara membedakan bagaimana aturan perkalian. Aturan perkalian Bapak Ibu biasanya dia digunakan sekaligus. Nah, sekaligus atau bersama-sama lah. Bersama-sama. Nah, kalau aturan penjumlahan biasa dia harus milih. Ya, harus milih atau dia pakai atau. Jadi kita bacanya pakai mobil atau motor. Nah, tapi kalau untuk yang perkalian biasanya kita bacanya dan pakai baju dan jilbab. Jadi harus dua-duanya terpenuhi. Jadi kita pakai aturan perkalian. Tapi kalau salah satunya saja kita pakai aturan penjumlahan. Nanti kita lihat ke soal Bapak Ibu biar lebih mudah kapan pakai aturan penjumlahan dan perkalian. Ya. Oke, next. Apalagi kita harus tahu ada permutasi sama kombinasi. Nah, permutasi sendiri Bapak Ibu itu ada 4. Permutasi. Ada yang satu itu P, maksudnya itu permutasi ya. Permutasi semua unsur. Yang kedua ada permutasi sebagian unsur. Yang ketiga ada permutasi beberapa unsur sama. Yang keempat ada namanya permutasi siklus. Nah, kalau untuk kombinasi Pak Ibu cuma satu ya. Kombinasi. Cuma satu. Nah, kita lihat apa nanti bedanya. Oke, permutasi semua unsur, rumusnya itu Bapak Ibu biasa PNN.
langsung n faktorial. Bapak Ibu masih ingat kan notasi faktorial? Kalau ada 4 faktorial maksudnya apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Nah, mungkin yang udah lupa-lupa biar teringat lagi. Oke, kalau permutasi sebagian unsur, dia notasinya PNK, Bapak Ibu. Ini rumusnya n faktorial per n kurang k faktorial. Faktorial. Nah, jadi apa bedanya semua unsur? Nanti kalau kita disuruh susun 5 motor misalnya di parkiran, disuruh susun 5-5-nya. Jadi biasa saya ngomongnya begini, Bapak. Memilih 5 dari 5. Nah, itu maksudnya semua unsur. Jadi ada 5 motor, 5-5-nya disuruh susun sama kita. Berarti itu jawabannya langsung 5 faktorial. Nah, tapi kalau sebagian unsur tuh dikasih 5 motor, disuruh milih 3 sama kita. Nah, disuruh susun misalnya, tapi 3-3 biji. Nah, itu baru permutasi sebagian unsur. Jadi kita milih 3 dari 5. Gitu, ya. Nah, kalau beberapa unsur yang sama, notasinya seperti ini, Bapak Ibu. N, ini K1 lah. Ya. Ini K2, dan seterusnya. Ini N faktorial per K1 faktorial, terus K2 faktorial, dan seterusnya. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Biasanya soalnya, misalnya kata-kata kalkulus misalnya. Kalkulus. Nah, atau kata-kata mandi. Nah, ini disuruh acak sama kita Bapak Ibu, yang mandi. Jadi, iman, dinam, dan seterusnya. Ini juga kita disuruh acak. Nah, kalau yang mandi Bapak Ibu, itu berarti kita pakai permutasi semua unsur. P55. Kenapa? Disuruh susun 5 huruf, dan 5-5-nya nggak ada yang sama. Berarti ada berapa kata yang bisa kita buat? Ada 120 kata. 120 kata. 5 faktorial, hasilnya 120 maksudnya. Nah, sedangkan kalkulus Bapak Ibu, ini pakai beberapa unsur yang sama. Kenapa? Karena K-nya ada 2, L-nya ada 2, U-nya ada 2. Berarti kita pakai rumus yang nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Nah, yang di sini berarti kita buatnya gini Bapak Ibu. 2,2, 2. Maksudnya apa? K-nya ada 2, L-nya ada 2, U-nya ada 2. Nah, itu bedanya antara permutasi sebagian unsur, semua unsur, dan beberapa unsur yang sama. Ya. Oke, yang atas ini saya coret sedikit ya. Nanti nggak muat kita kombinasi. Oke. Nah, untuk siklis Bapak Ibu, itu langsung rumusnya N kurang 1 faktorial. Nah, membedakan siklis itu biasanya dia duduknya melingkar atau mengelilingi sesuatu. Ya. Jadi kalau ada 6 orang mau duduk di meja makan, berapa banyak susunan mereka duduk, berarti 5 dikurang 1 faktorial. Langsung aja. Oke ya. Nah, untuk kombinasi, rumusnya apa Bapak Ibu ingat nggak? Sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Tapi jangan lupa kali K faktorial gitu. Itu yang membedakan dia sama permutasi. Nah, jadi nanti kita yang terkendala itu kapan pakai ini? Karena cara bacanya sama. Kita memilih K dari N yang tersedia. Nah, tapi kapan kita pakai permutasi, kapan kita pakai kombinasi, nanti kita lihat di soal aja. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira mungkin ini teorinya sedikit. Nah, kalau untuk rumus peluang, Bapak Ibu udah tahu lah ya. Sebuah peluang itu sama aja dengan titik sampel diper
ruang sampel ya. Nah, titik sampel dan ruang sampelnya itulah kita cari pakai permutasi kombinasi aturan perkalian atau aturan penyimbang. Oke, yuk kita lihat ke soal. Nah, ini soal UP kemarin Pak Ibu. Pak Ibu boleh baca-baca dulu sebentar. Habis itu langsung kita bahas. Atau langsung kita bahas saja ya. Panitia Lomba Olimpiade Matematika membuat nomor peserta yang harus disusun dari angka 1, 1, 2, 5, dan 9. Jika nomor-nomor tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka nomor peserta 5, 2, 1, 1, 9 berada pada urutan keberapa. Jadi kita pahami dulu soalnya Pak Ibu. Maksud soal itu adalah kalau itu disusunkan angka pertama paling kecil berarti 1, 1, 2, 5, 9 ya. Terus 1, 2, 1, oh enggak. Berapa lagi yang lebih besarnya Pak Ibu? Berarti 1, 1, 2, 9, 5. Dan seterusnya sampai yang paling besar itu 9, 5, 2, 1, 1. Nah, pertanyaannya kalau ini disusun kira-kira 52.119 itu pada urutan keberapa? Nah, itu pertanyaan. Oke, cara jawabnya gini, Pak. Pertama kita susun dari paling kecil. Siapa? 1 di depan. Maksudnya 1 di depan itu bisa 1, 1, 2, 5, 9, 1, 2, 1, 5, 9, dan seterusnya. Jangan kita cari manual, tapi apa? Di sebelah 1 ini kan Bapak Ibu, yang kita susun itu 1, 2, 5, 9. Nah, kalau kita acak 1, 2, 5, 9 ini ada berapa angka semua Bapak Ibu? Nah, kira-kira carinya gimana? Ini langsung Bapak Ibu 4 faktorial. Kenapa? Karena kita menyusun 4 buah angka ya dari 4 buah yang dikasih. Berarti itu sama aja kayak permutasi semua unsur gitu. Oke, lanjut. Setelah 1 pasti yang lebih besar dari 1 kan 2 Pak Ibu ya. Maksudnya 2 di depan itu berarti nilainya 20.000 sekian. Nah, siapa yang mau kita susun di sampingnya? Berarti 1, 1, 5, 9. Nah, ada berapa banyak semuanya nih Bu kalau kita susun kira-kira? Ada 4 faktorial, kita bagi 2 faktorial. Sama. Ya, karena ada yang sama. Berarti pakai Ada yang permutasi sama. beberapa unsur yang sama. Betul. Berarti 12 jadi. Nah, setelah itu berapa lagi Bapak Ibu yang besar? Setelah 1 di depan, 2 di depan, 5 berarti. Ya, 11.000, 20.000, berarti 50.000 sekian. Karena 50.000 sekian itu sudah masuk ke pertanyaan kita, si 52.000, maka kita lanjut cari angka keduanya Bapak Ibu. Berarti yang paling kecil siapa? 51 dulu. Nah, gitu. Berarti siapa yang kita susun di sebelahnya? 1, 2, dan 9. Nah, maksudnya apa? 51.100 sekian, 51.200 sekian, dan seterusnya. Maka ini berapa banyak? Ada 3 faktorial. Karena kita susun 1, 2, dan 9 aja. Oke? Lanjut Bapak Ibu. Berarti setelah 51, pasti 52. 52. Ya kan? Nah, 52 kan udah ketemu soalnya tuh Bapak Ibu. Lanjut ke angka ketiga. Siapa duluan 52 berapa yang paling kecil? 52.119. Langsung ketemu yang paling kecilnya. Setelah 51.000 sekian, paling kecilnya pasti 52.119. Nah, berarti ini cuman 1. Maka kita tambah langsung.
Ini ditambah 6 7 berarti 43. Berarti 52.119 berada pada urutan 43. Gitu dia. Nah, susah nggak Bu kira-kira soal kayak gini? Lumayan ya. Ya. Jadi kita Cara menganalisis jawabannya itu Pak ya, susah Pak. Nah, ya, tantangan di soal peluang itu Bu, analisisnya. Ya, karena rumusnya cuma yang tadi tuh, faktorial itu aja. Tuh. Nah, coba kalau memang udah paham sedikit-sedikit, coba tes yang serupa dulu. Ada saya buat soal betul. Ya, ini deh. Coba Bapak Ibu tes. Persis sama caranya. Habis itu baru kita lihat soal jenis soal itu.
Empat puluh dua enggak ada. Nah, udah dekat-dekat jawabannya Bu ya. Oke, kata saja ya. Pasti kawan-kawan lain kan udah coba juga. Biar jangan terlalu lama, biar kita bisa jawab soal lain. Oke, sama kayak tadi. 42. Oh, Ibu udah paling 41 ya, Pak? Nah, ada 41, ada 42, dua-duanya nggak ada jawabannya. 45 ya Pak. Nah, ada yang jawab 45. Ya, Yuk, itu apa aslinya? itu yang ada jawabannya. Itu yang ada jawaban. Oke, berarti kita mulai dari 1 sama kayak tadi Ibu ya. Terus ini ada 3, 3, 4, 7. 7. Berarti ini jadinya 4 faktorial 4 faktorial per 2. per 2 faktorial. Berarti jawabannya 12 ya. 12. Oke, Ya. nomor berapa lagi setelah 1? 3 ya? 3, Nah, 3 berarti di sini yang disusun 1, 1, 3, 4, 47. 4 faktorial. Berarti ada 4 faktorial. Berarti semuanya ada 20. 24. Nah, terus 4 kan Bapak Ibu kan? Tapi karena udah muncul pertanyaan, langsung angka kedua. 41. Nah, 41 di sini susun siapa-siapa aja Bapak Ibu? 3, 3, 7. 3, 3, 7. 3 Ada berapa nih? Ada 3 faktorial per 2 faktorial ya? Ya, per 2 faktorial. 3. Oke. Terus 4 berapa Bapak Ibu? 43 kan? 4, 3, 1, 3, Ya, 7. tapi karena udah jumpa 43, kita langsung buat jawabannya aja. 43 berapa Ya, paling 43. kecil Bapak Ibu? Ya, 43 langsung ya. 137 ini paling kecil ya. Ya, berarti dia sah 1. Ya, betul. 41-nya udah, sekarang tinggal 43. 43 paling kecil 43, 137. Nah, jangan-jangan memang nggak dicoba gitu ya. Berarti ini 36, di sininya 4. Berarti jawabannya 40. 40. Nah, itu dia. Oke. Aman ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan nanti kalau keluar soal kayak gini. Ya. Oke, next. 4, 3, 1, 3, 7 itu 1. Ya, maksudnya itulah dia posisi 1 biji itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, berhenti di situ kita. Jadi istilahnya gini, kalau kita tambah ini dari sini mana dia? Dari sini sampai sini, itu kan ada 39. Berarti ini mulai dari 1, 3, 4, 7 ini urutan 1 sampai 4, 1. Siapa paling besar nih Bu kalau 4, 1? 4, 1, 7, 3, 3 berarti ya? Iya. Ya, ini urutan ke-39. Nah, setelah 4, 1, 7, 3, 3 itu kan langsung 4, 3, 1, 3, 7. Nah, dia ini ke urutan 40. Makanya kita hitung 1 dia. Itu maksudnya. Nah, dia 1 angka setelah 4, 1, 7, 3, 3. Nah, gitu Pak Ibu. Oke Pak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada soal kayak ini, insya Allah bisa ya. Yuk kita lihat soal yang lain. Nah, ini juga soal UPPPG kemarin. Nah, coba kita bahas saja, Pak Ibu ya. Nah, kalau di peluang yang bola-bola, Pak Ibu, kita buat dulu diketahui kantongnya ada 5 merah, 10 putih. Diambil 2 katanya. 2 bola. Pertanyaannya, berapa peluang kalau 2 bola sama warna? 2 sama aja kita buat. 2 sama. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting pada peluang, kita harus analisis dulu. Yang ditanya itu kemungkinannya apa saja.
Jadi kalau ditanya dua warna sama, berarti boleh merah-merah atau juga boleh putih-putih. Putih-putih. Nah, jadi sekarang yang ditanya itu peluang kalau merah-merah atau putih-putih, Bu. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini kan dua bola merah, berarti kita ngambil dua bola dari 5 bola merah yang tersedia. Kenapa Pak pakai kombinasi? Nggak pakai kombinasi kayak angka-angka yang tadi. Nah, gini Bapak Ibu. Kalau permutasi, kita pakainya saat benda yang kita pakai itu mempunyai nilai urutan. Maksudnya seperti angka. Kalau ada angka 1, 2, 3, 7, 8. Misalnya, kan? Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan sebelah kiri itu mau dipilih dua angka jadi bilangan. Berarti maksudnya 23, 27, 87 gitu. Kalau di sini ditanya dua angka untuk jadi anggota himpunan. Misalnya 1,2, 2,3, 7,8 dan seterusnya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ini sama-sama kita milih dua angka dari 5 angka. Ini juga milih dua angka dari 5 angka. Siapa yang permutasi, siapa yang kombinasi? Kira-kira. Yang jadi bilangan atau yang jadi himpunan? Yang jadi bilangan carinya pakai permutasi atau kombinasi kira-kira. Nah, jadi yang jadi bilangan itu kita pakai permutasi. Yang ini pakai kombinasi. Kenapa? Karena saat kita milih dua angka, anggaplah kita milih 2 dan 3, jadinya 23. Kalau kita balik, 3 dan 2, jadinya 32. Angkanya sama, tapi nilainya berbeda. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu, kita carinya pakai permutasi. Nah, kalau yang himpunan kan, kalau kita ambil himpunan A, anggotanya 1 dan 3. Apakah kalau anggotanya 3,1 himpunannya beda, Bu? Ini sama aja ya. Jadi, urutannya diubah, tapi nilainya atau kondisinya itu sama saja, maka itu pakai kombinasi. Nah, itu cara beda ini. Nah, yang bola ini kenapa kita pakai kombinasi? Karena nggak ada masalah mau bola yang pertama kita ambil, mau yang kedua dari 5 bola merah itu ya bolanya sama. Jadi nggak ada urutan di situ maksudnya. Oke ya, kita lanjut ya. Ini saya hapus saja nanti nggak muat. Jadi itu bedanya. Kalau permutasi kita pakai urutan, kalau yang nggak pakai urutan itu berarti kombinasi. Nanti kita lihat di soal. Oke, ini berarti ataunya kita tambah karena dia seperti aturan penjumlahan. Ini milih 2 dari 10. Nah, itu NA-nya. NS-nya milih 2 dari semua bola. Nah, gitu, Pak. Ya udah, kita tinggal cari aja tuh. Berarti kalau kita cari berapa nih jadinya? 5 faktorial per 5 kurang 2. 3 faktorial kali 2 faktorial tambah 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial per 15 faktorial per 13 ya. Per 13 faktorial Kali 2 faktorial. Oke, kali 2 faktorial. ke sebelah sini aja. Oke, yang di atas berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada 3 faktorial di bawah. Ini kali 2. Ya. Ditambah, ini 10 sampai 8 aja. Kenapa? Karena ada 8 faktorial di bawah. Nanti bisa kita coret.
Iya. Ya, yang ini gitu juga. Berarti 15 kali 14 kali 13 faktorial per 13 faktorial kali 2. Nah, ini sama ini coret, ini sama ini coret, ini sama ini coret. Terus 2, 2, 2, boleh juga, kan? Berarti ini jadinya 20 tambah kok 19? 90 maksudnya per 15 kali 14. Berarti berapa tuh? 110 ya? Ya, 110 per 15 kali 14. Kita bagi aja 10-nya. Di sini jadi 3, di sini jadi 7. Ya, 2 kali 5. Berarti jawabannya 11 per 21. Nah, ini 11 per 21. Nah, ini cara analisisnya. Yang paling penting itu di sini, Bapak Ibu. Nah, mengartikan soal kita apa, terus apa yang harus dicari. Kalau udah nemu itu, ya tinggal pakai rumus-rumus aja, pasti dapat. Oke, kita lihat soal yang lain dulu ya. Yang serupa. Ini boleh. Bapak Ibu coba dulu, tapi ini nggak pakai per Bapak Ibu ya, karena cuma ditanya titik sampelnya aja. Bukan peluangnya. Coba dites dulu, habis itu kita bahas. Ya, 188 ya Pak, tapi nggak ada kunci jawaban. Ya, mana tahu memang saya salah tulis, boleh nggak apa-apa. Coba kita tes dulu ya. Oke, dalam sebuah kantong mendapatkan 6 bola hitam. Oke, kita buat dulu 6 hitam dan 4 bola merah. 6 bola hitam, 4 bola. Dari kantong tersebut akan diambil 5 bola sekaligus, 5 bola ya. 5 bola. Banyak cara mengambil paling sedikit 3 bola hitam. Nah, kunci soal ini ada kata-kata paling sedikit 3 bola hitam. Berarti dari 5 bola ini
Ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan pertama, 3 hitam. Berarti 2 lagi merah. Gitu ya. Kemungkinan kedua, karena dibilang paling sedikit 3, berarti boleh 4. Satunya yang merah. Nah, boleh juga 5 hitam. Semuanya terambil hitam. Karena di situ katanya paling sedikit 3. Berarti boleh 4, boleh 5. Nah, kayak tadi saya bilang, saat kita mengartikan ini, Analisa. ya, jadi nggak boleh cuman 3 hitam 2 merah. Karena kalau dibuat 3 hitam 2 merah, itu kata-katanya banyak cara mengambil langsung 3 hitam. Nah, tapi kan ada kata-kata paling sedikit, berarti 3-3-nya harus kita cari, terus kita jumlah. Oke, kita cari dulu yuk. Nomor 1. 3 hitam berarti kombinasi 3 dari 6 dikali kombinasi 2 dari 4. Ya, mengambil 3 hitam dari 6, mengambil 2 merah dari 4. Berarti ini 6. Saya langsung aja Bu ya. 6 kali 5 kali 4. 3-nya udah langsung saya coret. Oke, dikali 4 kali 3 per 2. Nah, ini kalau kita coret, 6-nya boleh kemari, 2-nya boleh kemari. Berarti di sini 2. Nah, ini aja 20 kali 6, berarti udah ada 120. Untuk yang nomor 1. Nomor 2. Ngambil 4 dari 6 6. kali ngambil 1 dari 4. 1 dari Ya, berarti ini 6 kali 5 per 2. 4 faktorialnya saya coret. Ini langsung 4. Oh ya, saya lupa bilang. Kalau ada kombinasi N bawahnya 1, langsung N aja Bapak ya. Atau kalau kombinasi N dan di sini N kurang 1, juga N. Maksudnya kayak kombinasi 8, 7, 8 aja langsung. Kombinasi 12, 11, 12 aja ya. Nah, ini nanti boleh dilihat. Jadi kombinasi 4, 1 langsung 4 aja. Berarti ini boleh kita coret. Kemari aja deh. 2 jadinya ya. 2, 3. Nah, berarti ini jadinya 60 ya. Ya, 60. Nah, yang ketiga, jangan lupa. Milih 5 hitam dari 6. Ini langsung jawabannya sama dengan 5 aja. Karena dia selisih 1, jadi nggak usah disertai. Berarti totalnya ada berapa nih? 1, kok 5, 6 maksudnya. Ini 6. Jadi jawabannya 186. Nah, itu dia. Kayaknya tadi Ibu yang dapat 180, lupa yang ketiganya. Jadi dapatnya cuma 120 sama 60. Oke, satu soal lagi ya, masih sanggup kan? Yang serupa aja, biar minimal kita soal kayak gitu udah beres. Jadi, ini bebas sedikit. Nah, ini sebenarnya sama aja nih Bapak Ibu, kayak bola-bola. Coba. Nah, tapi bedanya apa? Tapi jangan dulu deh, yang bola-bola dulu ada nggak sih? Ini langsung pertanyaannya. Nah, ini boleh Bapak Ibu. Satu lagi. Ya, nomor 22.
Bu, sambil cari. Kalau berkenan nanti kalau boleh di akhir pertemuan kita ambil dokumentasi. Kalau memungkinkan on cam, boleh on cam ya. Tapi kalau memang nggak memungkinkan nggak apa-apa. Oke, cari aja dulu soal. Oke, kita bahas aja ya. Jadi, kuncinya di soal ini adalah kata-kata peluang banyak bola merah terambil 2 kali banyak bola putih. Gitu, ya. Jadi tadi katanya di sini kita punya 3 biru, 4 merah, 2 putih. Nah, diambil 7 nih, 7 bola. Berarti kemungkinannya bola merah terambil 2 kali banyak bola putih. Jadi kita anggap gini berarti 1 putih, ya. Berarti merahnya 2, betul nggak? Terambil bola merahnya 2 kali banyak bola putih. Jadi kalau bola putih 1, merahnya 2, sudah ada 3. Berarti sisanya 4 biru.
Nah, tapi ini nggak boleh. Karena birunya 3. Ya, betul. Tapi ini tidak memenuhi karena birunya nggak cukup. Berarti naik putihnya, Bu. Coba. Berarti 2 putih. Berarti 4 merah. Karena harus 2 4 kali kan. merah. Ya, Berarti sisanya 1 biru. berarti biru. Karena harus 7. Nah, Ya. mau 3 putih ya putihnya cuma 2. Udah selesai berarti. Berarti yang cukup kita cari siapa? Yang ini saja. Ya. Oke, berarti berapa nih Bapak Ibu? Kombinasi 1, 3 kali kombinasi 4, 4 kombinasi 2, 2 per kombinasi 7 dari 9. Nah, ini gampang nih. Ini 3, ini 1, ini 1. Per, ini 9 kali 8, 7-nya saya coret. Ini tinggal 2. Jadi coret-coret 4. Coret-coret 3. Berarti hasilnya 1 per 2. Selesai. Nah, itu apa ya? Jadi mungkin ini aja yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Dan juga ada yang ujian besok.